Oke, hari ini kita akan belajar terkait koloid. Sebenarnya koloid itu adalah benda-benda atau zat-zat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah lem kertas dukol itu ya. Lem kertas itu sebenarnya bentuknya padat atau cair. Kalau dia cair, ketika wadahnya dibalik kok nggak tumpah. Tapi kalau dibilang padat, ketika dia ditekan, kok dia berubah bentuk. Nah, ini namanya adalah koloid, seperti itu. Yang kedua adalah darah ya. Darah itu dia dibagi ada cairan, ada sel darah merah, sel darah putih, ada juga keping darah, di mana bentuknya adalah bisa dibilang padatan. Tapi darah itu bentuknya cair, tapi di dalamnya ada padatan. Nah, dia bentuknya padat atau cair sih? Nah, itu yang disebut koloid. Contoh lagi, agar-agar. Agar-agar itu dibilang padat, tapi kok dia kalau disentuh-sentuh gitu bisa goyang-goyang gitu ya. Terus kalau dibilang cair, tapi dia nggak mencair gitu. Nah, agar-agar ini juga bentuk dari koloid. Contoh lagi misalnya asap. Asap itu adalah gas, tapi kalau kita terpapar asap lama-lama kan misalnya tangan kita ya ditaruh di belakang knalpot. Terus kita taruh tuh lama-lama di sana. Lama-lama kan hitam. Nah, asap atau gas dari knalpot itu ternyata ada hitam-hitamnya. Hitam-hitam itu kan adalah serbuk-serbuk logam hasil dari pembakaran sisa-sisa bahan bakar seperti itu. Nah, terus ada mungkin bertanya-tanya, sebenarnya asap kendaraan itu wujudnya gas atau padatan kecil-kecil yang berbentuk gas. Nah, dia padat atau gas? Nah, karena dia campuran dari dua zat, ini yang dinamakan koloid. Nah, koloid ini kita akan pelajari secara khusus, ini full dengan teori. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Larutan itu kecil dan dia homogen ya, atau terdiri dari zat yang sama. Misalnya air, ya udah air sama ya udah air aja gitu ya. Terus kalau koloid itu ukuran partikelnya sedang. Contohnya air sama gula. Sebenarnya kalau kita lihat secara mata telanjang itu cuma air gitu ya. Tapi kalau kita lihat air gula itu dengan mikroskop, sebenarnya ada partikel air, ada juga gula, tapi dia dalam bentuk yang kecil-kecil ya. Jadi kita tulisnya adalah ukurannya sedang. Nah, yang terakhir adalah suspensi. Suspensi ini adalah zat-zat yang ukurannya besar ya, seperti kayu, meja, dan lain-lain. Jadi memang bisa kita lihat gitu ya dengan mata telanjang, dan susah untuk dipisahkan kalau untuk yang suspensi. Bisa dipisahkan, mohon maaf, maksud saya mudah dipisahkan. Contohnya adalah es buah, air dengan buah, tapi dia partikelnya besar-besar ukurannya, sehingga masih bisa dipisahkan dengan cara disaring. Kalau ini kan agak susah ya, larutan gula gimana tuh cara misahinnya. Kalau ini otomatis nggak bisa disaring untuk yang larutan, karena dia memang sudah tercampur secara homogen. Nah, ciri-ciri koloid, yang pertama dia warnanya keruh, yang kedua ukurannya sedang ya, ukuran partikelnya itu dua zat tapi dia sedang-sedang gitu. Kalau suspensi kan besar tadi, air sama buah yang dipotong-potong lah, tuh kelihatan dengan mata telanjang. Yang ketiga cirinya adalah dia homogen secara makroskopis. Secara mata telanjang kalau kita lihat koloid itu ya kayaknya ya udah zatnya sama gitu. Lem, ya udah lem gitu. Dia lem, satu zat aja namanya lem. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopis ya, pakai mikroskop, sebenarnya di sana ada campuran dari dua zat apa dan zat apa gitu, secara heterogen. Contohnya tadi ya larutan gula. Kalau secara mikroskopis kita bisa lihat kalau di sana ada partikel gula yang kecil-kecil yang bergerak sama partikel air seperti itu. Nah, itu adalah koloid. Dan dia cenderung stabil ya. Maksudnya stabil itu apa? Tidak terpisah antara zat satu dengan zat lainnya. Misalnya air sama gula. Beda dengan air dan minyak pasti terpisah ya. Air sama gula tuh kalau udah diaduk kan cenderung stabil ya, dia nggak mungkin terpisah sendiri gitu kan. Terus yang terakhir dia cenderung dapat dipisahkan dengan penyaringan ultra ya. Jadi dia bisa dipisahin tapi dengan penyaringan ultra. Kalau ini tadi kan bisa langsung dipisah nih si suspensi, tapi kalau koloid dia harus pakai penyaringan ultra. Kalau larutan otomatis dia nggak bisa, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke part yang kedua.